Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diantika Arifianti, instruktur dari Rumah Vokasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih pada tema VLAN ya, yaitu Virtual Local Area Network. Kita akan mempelajari beberapa hal yang mungkin bisa menjadi permasalahan ketika kita menerapkan atau mengimplementasikan VLAN pada jaringan internet yang kita bangun. Dan juga kita akan membahas hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan ketika permasalahan tersebut muncul. Begitu ya, langsung saja kita bisa perhatikan pada slide ini sudah terdapat topologi jaringan VLAN ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada sumber internet yang kita sebarkan internet tersebut ke router utama. Nah, di router utama ini juga kita membangun VLAN ya. Jadi kita meng-create VLAN di sini, kemudian melalui VLAN yang sudah kita buat, kita sebarkan dengan menggunakan router switch untuk memberikan internet kepada user-user di bawahnya. Nah, di sini ada AP, kita juga bisa menyebarkan jaringan VLAN kita kepada sebuah AP. Kemudian AP tersebut akan menyebarkan WiFi ke lebih banyak lagi user yang bisa terkoneksi melalui jaringan internet VLAN yang sudah kita buat gitu. Nah, permasalahan yang terjadi ketika kita menerapkan jaringan VLAN yaitu karena sumbernya berupa router utama, jadi ketika terjadi permasalahan di router utama, maka router switch yang menyebarkan jaringan VLAN tersebut juga akan mengalami kendala dalam menyebarkan internet ya, dan juga menyebabkan seluruh user yang terkoneksi internet melalui router switch tersebut akan terdampak gitu ya. Jadi kalau di sini internetnya mati, otomatis di bawahnya semuanya internetnya juga akan mati. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan hal-hal yang ada di router utama ini. Ketika misalnya ya user di bawahnya atau host di bawahnya ini tidak bisa menerima IP atau tidak bisa terkoneksi internet. Mungkin kita bisa cek lagi di sini di router utamanya. Pertama kita cek apakah DHCP server yang sudah kita buat itu sudah betul atau tidak. Kemudian kita juga bisa cek apakah firewall NAT-nya sudah betul atau tidak seperti itu. Dan juga misalnya di sini kita eh, no root to host gitu ya, ketika sudah connect tapi kok masih no root to host gitu. Jadi tidak ada root untuk menuju ke internetnya. Jadi di sini kita bisa cek lagi di bagian IP root ketika memang kita mendapatkan internetnya secara statis. Kita kan harus jangan lupa untuk membuat IP routes gitu ya. Nah, itu adalah beberapa permasalahan yang mungkin muncul ketika kita menerapkan atau mengimplementasikan jaringan VLAN. Jadi, kuncinya adalah pada router utamanya. Jika memang ada masalah di router utamanya, berarti kita harus segera cek di sini ya, karena router switch itu hanya menyebarkan dan dan di sini AP juga hanya menyebarkan. Jadi segala permasalahan tuh sumbernya dari si router utama ini gitu. Kalau memang kendalanya itu masih seputar pada penyebaran internet dari VLAN-nya itu sendiri. Nah, saya kira itu ya beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengimplementasikan VLAN pada jaringan internet yang kita bangun. Saya kira cukup untuk video kali ini. Cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.